Bab 1550, Raja Naga Utara yang Gila. Ledakan! Setelah aura seperti pemusnahan tersapu keluar dari tubuh Xiaoyan, tubuhnya terbakar pada saat ini. Api merah muda menutupi setiap bagian tubuhnya. Kulit, otot, tulang, selnya, setiap bagian tubuh Xiaoyan dipenuhi oleh api merah muda pada saat ini. Cici! Api merah muda menyala dengan ganas. Sementara api menyebar dengan liar, tubuhnya menjadi jernih. Bahkan mungkin untuk melihat organ dalamnya melalui api. Organ-organ internal ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda pada saat ini. Sayap hijau merah di punggung Xiaoyan perlahan berubah. Akhirnya, mereka berubah menjadi sepasang sayap merah muda besar. Melihat dari kejauhan, seolah-olah mereka dibuat oleh kaca transparan, tampak sangat misterius. Tubuh api pemusnahan adalah metode melepaskan energi api surgawi hingga batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi terlalu ganas. Meskipun sudah disempurnakan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang. Bahkan Xiaoyan tidak berani melakukannya, tetapi setelah Little Yi muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap. Little Yi dan Xiaoyan terhubung secara mental. Mereka hanya seperti satu. Little Yi adalah roh dari api surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mengendalikan api surgawi. Kondisi keras yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh api yang membasmi juga bisa dipenuhi olehnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan keterampilan ini setelah meninggalkan alam api iblis, tapi dia yakin dengan kekuatan tubuh api pemusnahan. Dari sudut pandang tertentu, tubuh api pemusnahan semacam ini hanya mengubah diri menjadi teratai api pemusnahan bergerak, memungkinkan serangannya menjadi sama menakutkannya dengan teratai api. Namun, satu-satunya kelemahan adalah bahwa yang dibutuhkan Douqi menggunakan tubuh api pemusnahan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari 1 menit. 1 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, 1 menit ini bisa menentukan pemenang dalam pertarungan ketika datang ke ahli sejati. Aura pemusnahan yang tiba-tiba keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga kuno di luar. Segera, banyak tatapan terkejut dilemparkan ke Xiaoyan. Aura yang menakutkan dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatannya benar-benar telah berkembang ke tingkat seperti itu. Penatua Juli menatap Xiaoyan dengan wajah iri. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan, dia masih sedikit melampaui Xiaoyan. Sekarang, bagaimanapun, dia telah dilemparkan ke sudut yang tidak diketahui. Sepertinya suku naga Fate kuno kita akan diselamatkan. Sesepuh lainnya juga mengungkapkan wajah gembira. Awalnya, mereka berpikir bahwa tidak mungkin untuk menghentikan Raja Naga Utara yang gila bahkan dengan penampilan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan membuat mereka bersukacita. Zian, yang telah mengamati situasi di depan semua orang, mengungkapkan kegembiraan di matanya. Aura yang tiba-tiba meletus dari Xiaoyan membuatnya merasa tenang. Seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan tindakan yang membingungkan. Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini. Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiaoyan berubah. Dia tertawa. Meskipun dia berbicara dengan cara yang merendahkan, kehati-hatian di hatinya sangat meningkat. Xiaoyan saat ini sudah membuatnya merasakan bahaya. Dia harus membayar harga yang sangat menyedihkan jika dia ceroboh. Tangannya yang berwarna darah dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak, naga darah, melahap langit, mengaum. Formasi darah besar tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Douqi berdarah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Samar-samar membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga.
Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan kekerasan dan pembunuhan perlahan terdengar. Bang bang! Banyak tokoh naga kuno meledak di dalam pulau naga setelah Douki yang berdarah berkumpul. Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam naga darah, menyebabkan tubuhnya menjadi merah lebih cerah. Di sisi lain dari formasi darah, Cailin terus dengan cepat membuang anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah. Meskipun dia cepat, banyak yang masih meledak menjadi kabut berdarah. Dia merajut alisnya yang halus dan melambaikan tangannya. 10 lampu 7 warna meletus darinya. Tingkat dia menyelamatkan orang-orang itu melonjak. TSK, formasi transformasi naga iblis dapat dianggap sebagai skill pamungkas dari suku naga kunoku. Potongan-potongan sampah itu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya? Mereka benar-benar sangat bodoh. Kegilaan di wajah Raja Naga Utara menjadi lebih padat saat dia menatap naga darah yang sangat besar di langit. Dia melirik Xiaoyan dari jarak pendek di depannya. Tubuhnya naik dan akhirnya berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulut besar naga darah. Setelah Raja Naga Utara menyerbu ke tubuh naga darah, kilau yang memancar dari semua bagian naga darah berkumpul padanya. Cahaya darah redup berlama-lama di sekitar permukaan tubuhnya. Sisik naga besar itu berkedip dengan kilau dingin, memberi mereka penampilan seperti kehidupan. Mengaum! Mata besar naga darah berisi aura berdarah yang tak ada habisnya saat mereka fokus pada Xiaoyan dengan cara yang dingin dan tanpa ampun. Tubuh besar yang tak tertandingi itu bergetar saat membuka mulutnya yang besar dan ganas. Cahaya darah setinggi 10.000 kaki yang berisi aura berdarah yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergegas menuju Xiaoyan seperti naga yang marah. Hati-hati! Cahaya darah melesat saat Ziyan memperingatkan Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dalam cahaya darah. Jika seseorang terkena itu, bahkan bintang 5 elit Du Sheng kemungkinan akan menderita cedera serius. Haha, Xiaoyan, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantu mengambil nyawamu. Raungan bangga Raja Naga Utara bergema di seluruh alam kosong saat dia menyaksikan cahaya darah menembus kehampaan. Mata Xiaoyan perlahan terbuka saat dia menghadapi auman Raja Naga Utara. Kedua mata hitamnya menjadi jernih, tetapi teratai api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang menakutkan. Kekuatan seperti itu. Xiaoyan menunduk dan dengan cepat mengamati situasinya saat ini. Wajahnya yang seperti kaca merah muda mengungkapkan kemabukannya. Dia saat ini adalah api teratai iblis pemurni. Jika dia memiliki Douki yang cukup, Xiaoyan bahkan bisa melepaskan kekuatan destruktif dari api teratai iblis pemurni. Dia bisa membakar gunung dan merebus laut hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak ada batasan untuk api surgawi ini. Baik manusia dan api telah sepenuhnya menyatu, satu-satunya orang di seluruh benua Douki yang bisa mencapai level ini hanyalah Xiaoyan. Aura panas yang tak tertandingi perlahan diludahkan dari mulut Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Sudut mulutnya melengkung. Namun, dia tidak menyiapkan pembelaan apapun. Sayap api di punggungnya mengepak dengan lembut. Setelah itu, dia berubah menjadi meteorit api di depan banyak mata yang terkejut. Dia bertabrakan langsung dengan cahaya darah. Ci! Mereka bertabrakan pada saat itu, tetapi mata semua orang menyusut sebagai cahaya berdarah yang dipenuhi dengan energi berdarah yang menakutkan yang dapat dengan mudah mengalahkan bintang 5 Do Sheng dengan cepat meredup saat kontak. Mata semua orang menyaksikan cahaya yang menembus kehampaan dengan cepat melemahkan momen tabrakan. Selain itu mulai perlahan berubah bentuk karena melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok seperti bintang jatuh melintas dengan kecepatan seperti kilat pada saat yang sama. Cahaya darah runtuh hanya dengan satu sentuhan ketika keduanya melakukan kontak. Selain itu telah runtuh tanpa perlawanan. Bang! Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sosok cahaya api terus terbang seperti bintang jatuh.
itu dengan cepat diperbesar di matanya. Raja ini tidak akan gagal. Melawan serangan liar dan kekerasan Xiaoyan, ekspresi gila mulai muncul di mata naga darah yang telah bergabung dengan Raja Naga Utara. Dia sudah sendirian. Jika dia kalah, dia tidak akan lagi menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mengaum, cahaya darah yang menyilaukan meletus dari tubuh naga darah yang sangat besar. Itu berkumpul di dalam mulutnya yang besar dan ganas dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, itu berubah menjadi manik-manik gelap setinggi 5 kaki yang terkondensasi dari darah. Permukaan manik-manik berdarah ditutupi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah. Aroma berdarah yang tak tertandingi menyebar melalui alam kosong. Suos! Manik darah baru saja muncul ketika kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak. Dia dengan kejam menembakkan manik-manik itu ke Xiaoyan di depannya. Naga darah segera mulai hancur setelah manik darah itu melesat, seolah-olah semua energinya telah tersisa dengan manik darah. Manik jiwa naga! Bajingan ini bahkan tidak melepaskan jiwa anggota suku. Mata naga Fate kuno di luar formasi darah dengan cepat berubah menjadi merah berdarah setelah melihat manik berwarna darah. Raja Naga Utara tidak hanya melahap banyak daging dari sukunya, dia juga tidak melepaskan jiwa mereka. Sosok halus Ziyan bergetar. Keinginan membunuh di dalam matanya sangat padat. Raja Naga Utara tidak peduli dengan kemarahan yang lain. Mata merahnya terus menatap Xiaoyan yang terbang di atas. Xiaoyan kemudian bertabrakan dengan manik darah. Senyum kejam dan biadab segera terangkat di wajahnya. Xiaoyan, pergi dan mati. Bab 1551, Bunuh. Manik darah bersiul melalui ruang kosong. Akhirnya, itu menabrak Xiaoyan di depan banyak pasang mata. Pada saat itu, hati semua orang tiba-tiba menegang. Tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Mata merah Raja Naga Utara menatap tajam ke titik tabrakan. Tawa liar keluar dari mulutnya, tetapi tawa ini baru saja dimulai ketika tiba-tiba dihentikan. Dia seperti bebek yang tenggorokannya patah. Cih! Xiaoyan menunjukkan ekspresi tenang yang dilihat oleh Raja Naga Utara yang terkejut dengan matanya. Gelombang api merah muda seperti kehidupan melingkar menyebar dari telapak tangannya. Di tengah gelombang api adalah manik darah yang berisi aroma berdarah yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, aura berdarah yang terkandung dalam manik darah dengan cepat memucat saat api teratai iblis pemurnian memurnikannya. Bagaimana ini mungkin? Hanya api surgawi yang mana ini? Raja Naga Utara segera meraung ketika dia melihat manik darah perlahan berputar di atas telapak tangan Xiaoyan. Itu tidak meledak. Setelah manik darah mendarat di tangan Xiaoyan, Raja Naga Utara merasakan bahwa hubungannya dengan itu telah terputus. Api teratai iblis pemurni dapat memurnikan semua hal. Bahkan jiwa pun bisa dimurnikan olehnya. Tangan seperti kristal merah muda Xiaoyan perlahan terangkat. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi manik-manik darah. Aura berdarah di manik itu dengan cepat dimurnikan. Memurnikan api teratai iblis? Bagaimana bocah ini bisa benar-benar memiliki api teratai iblis pemurnian? Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya, rasa dingin masih muncul darinya. Reputasi api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang dikenal oleh suku naga Fate kuno meskipun mereka tidak melakukan perjalanan ke dataran tengah selama bertahun-tahun. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari-nari di tangannya saat dia perlahan mengangkat. Bola cahaya merah muda pucat seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah dari sebelumnya. Namun, aura darah di dalamnya telah sepenuhnya dimurnikan, dan Xiaoyan bisa merasakan jiwa yang tersisa di dalamnya. Mereka adalah jiwa dari anggota suku naga kuno yang Raja Naga Utara telah melahap. Orang-orang di dalam memohon padaku untuk mengembalikan ini padamu. Xiaoyan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya.
Manik merah muda seukuran kepala manusia tiba-tiba melesat keluar. Kali ini, targetnya adalah Raja Naga Utara. Bajingan! Syok segera melonjak ke wajah Raja Naga Utara setelah melihat Manik ini menargetkannya. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Dia terlalu sadar betapa menakutkannya energi di dalam manik-manik naga itu. Jika dia dikejutkan olehnya, dia akan benar-benar selesai kali ini. Swoos! Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, manik merah muda itu bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di manik merah muda saat ia terbang dengan cepat. Mereka memandang Raja Naga Utara dengan semua kemarahan yang mereka rasakan. Sebuah cahaya melintas dan dengan cepat terbang menuju Raja Naga Utara. Setelah itu, ia menyusul Raja Naga Utara di depan banyak pasang mata sebelum meledak di depan matanya yang menyusut dan tertegun. Bang! Badai energi yang menakutkan dengan liar tersapu dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar di setengah dari douki berdarah yang memenuhi Pulau Naga di bawah. Apakah dia menang? Anggota suku naga Fate kuno melebarkan mulut mereka saat mereka menatap badai energi yang menakutkan. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, kegembiraan liar dengan cepat melonjak di mata mereka. Sorak-sorai memantul di langit seperti guntur. Tuan Xiaoyan luar biasa kuat. Dia bahkan mampu memurnikan douki yang berdarah di dalam Dragon Soul Beat. Para sesepuh dari Pulau Naga Timur itu mengungkapkan wajah-wajah gembira karena telah lolos dari malapetaka. Tampaknya surga tidak berniat untuk melenyapkan suku mereka. Teman baik Kaisar Naga benar-benar merupakan berkah bagi suku naga kuno kita. Tuan Xiaoyan telah berulang kali menyelamatkan suku kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas budi besar ini. Penatua Juli membelai jenggotnya. Dia segera melirik penatua pertama dari Pulau Naga Timur dan yang lainnya. Tuan Xiaoyan memang telah memberkati suku naga kuno kami dengan bantuan besar. Penatua pertama ragu-ragu dan mengangguk setelah memperhatikan mata penatua Juli. Dia melanjutkan dengan suara rendah, "Aku mengerti maksudmu. Setelah suku naga kuno kita bersatu kembali, suku kita akan bersekutu dengan aliansi Istana Langit." Penatua Juli hanya tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban ini. Zian telah menyebutkan membentuk aliansi dengan Sky Mansion Alliance 2 tahun lalu, tetapi ada banyak pendapat berbeda yang diungkapkan saat itu. Oleh karena itu, keputusan belum tercapai, tetapi Xiao yang sekali lagi turun tangan dan menyelamatkan mereka. Mengingat ini nikmat, tidak ada yang mampu menolak lagi. Zian menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar percakapan antara penatua Juli dan penatua pertama. Orang-orang tua yang keras kepala ini akhirnya bersedia untuk meninggalkan kebanggaan lama mereka dan menyetujui aliansi yang secara signifikan akan menguntungkan kedua belah pihak. Badai energi yang berasal dari ledakan mengamuk sesaat sementara wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Baru kemudian perlahan menghilang. Sosok yang luar biasa menyedihkan muncul di depan semua orang setelah badai menyebar. Raja Naga Utara masih hidup. Banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa Raja Naga Utara masih menggantungkan hidupnya dengan nafas meskipun tampak sangat menyedihkan dengan aura yang relatif lamban. Bahkan serangan yang menakutkan seperti itu tidak bisa membunuh orang ini. Kehidupan orang ini memang sangat kuat. Tubuh naga Fate kuno memang kuat. Xiaoyan mempelajari adegan ini. Alisnya sedikit terangkat. Dia secara alami mengerti bahwa Raja Naga Utara akan berubah menjadi debu jika dia tidak mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Raja Naga Utara terengah-engah saat mata redup dan merahnya memotong Xiaoyan dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak pernah menyangka akan terluka parah oleh tangan Xiaoyan. Xiaoyan, sebaiknya kamu mengingat ini. Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Dia galak memelototi Xiaoyan saat dia mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang.
Sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Zian segera menjadi cemas setelah menyadari dia mencoba melarikan diri. Dia buru-buru berteriak. Terakhir kali orang ini berhasil melarikan diri dan menyebabkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Jika dia dibiarkan melarikan diri lagi, klan naga kuno tidak akan pernah damai. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Mengingat karakter Xiaoyan, dia secara alami tidak akan membiarkan ancaman melarikan diri. Oleh karena itu, sayap api di punggungnya mengepak segera setelah Raja Naga Utara bergerak. Dia segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat. Kamu ingin membunuh raja ini? Dalam mimpimu, mata Raja Naga Utara menjadi dingin setelah Xiaoyan mendekat dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan 10 sosok terbang dari Pulau Naga Utara. Setelah itu, mereka melemparkan ke arah Xiaoyan seperti bola meriam. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Raja Naga ini mencoba menggunakan bom daging. Kecepatan dia maju melambat. Dia sedang bersiap untuk menyelamatkan sosok manusia itu ketika 10 lampu 7 warna tiba-tiba melesat dari balik dengungan. Mereka bersiul dan melilit 10 sosok sebelum memindahkan mereka keluar dari formasi darah. Cepat tangkap orang itu! Suara Kailin bergema di samping telinga Xiaoyan saat dia menyelesaikan masalah refarding bom daging itu. Iya, Xiaoyan menghela nafas lega setelah penghalang ini dihilangkan. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi karena sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Tawa dingin muncul saat tangan kristalnya meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di depan mata panik Raja Naga Utara. Raja ini akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua. Kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara bersama dengan kepanikan ketika Xiaoyan sedang panas di tumitnya. Sebuah segel terbentuk dengan kedua tangan sebelum tubuhnya mulai bergerak cepat dengan cepat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Secara alami tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan menerima cedera serius pada saat ini, jadi sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Kemarahan Dewa Musim Semi Kuning dengan kejam menabrak tubuh Raja Naga Utara. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang hebat saat tubuhnya yang bengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara merasakan hawa dingin setelah dia dengan paksa menekan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari jiwanya. Tangan Xiaoyan dengan lembut mendarat di atas kepalanya. Jangan bunuh aku. Anda menang. Anda menang. Saya tidak akan peduli tentang masalah 3 pulau naga besar. Di masa depan, aku tidak akan lagi menjadi Raja Naga Utara. Tubuh Raja Naga Utara menegang saat tangan Xiaoyan mendarat di kepalanya. Teriakan tergesa-gesa keluar dari mulutnya. Haha, kamu benar-benar mengubah sikapmu terlalu cepat. Xiaoyan tersenyum dan berbicara sambil mengamati Raja Naga Utara di depannya. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul di depan kalian di masa depan. Raja Naga Utara mengangkat tangannya. Merahnya mata itu berkedip-kedip, bukan ide yang buruk. Namun membunuhmu akan lebih mudah. Xiaoyan menyeringai. Detik berikutnya, senyumnya ditarik sebelum berubah menjadi dingin yang mengguncang hati seseorang. Kekuatan tersembunyi yang panas dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara, mengubah interior menjadi berantakan total. Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap menjadi ketiadaan oleh suhu yang sangat tinggi dari api teratai iblis pemurnian. Xiaoyan menarik tangannya saat dia berdiri dalam kekosongan. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Tinju Xiaoyan yang terkepal dengan erat perlahan-lahan rileks, memperlihatkan 2 manik-manik yang mengandung bau busuk. Mereka berdua dipenuhi dengan energi kekerasan, lingkungan yang benar-benar tenang. Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara, yang matanya masih terbuka lebar dan dipenuhi dengan kekejaman.
Mereka semua menghela nafas. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tapi dia masih ahli yang bermartabat. Namun, ahli yang bermartabat ini tidak akan ditinggalkan dengan reputasi yang baik dalam buku-buku leluhur suku naga kuno. Tubuh sebening kristal Xiaoyan berangsur-angsur memucat. Dia kembali ke wujud aslinya. Ekspresi pucat muncul di wajahnya. Setelah itu, dia melirik tubuh Raja Naga Utara di tangannya dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Tubuh ini bukanlah harta yang buruk. Bab 1552, menyempurnakan boneka. Ziyan bergegas dalam sekejap sementara Xiaoyan memegang mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit saat dia melirik Raja Naga Utara, yang wajahnya masih terlihat gelap, kejam, dan ganas. Dia dengan lembut menghela nafas. Naga Fate kuno telah babak belur setelah bertahun-tahun perselisihan internal. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah membuat suku itu dalam kekacauan, masalah yang mengerikan. 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius yang telah diderita suku naga kuno kita. Untungnya, pulau-pulau barat dan selatan tidak menderita banyak kerugian. Kali ini, 3 Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang akan bisa menghentikan suku untuk bersatu. Ziyan melirik Pulau Naga di bawah, yang masih tertutup aura berdarah, saat dia dengan lembut menganalisis situasinya. Xiaoyan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, harga kemenangan ini membuat Ziyan terlalu mahal. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan kebutuhan suku. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 pulau naga lainnya, setiap orang termasuk dalam suku naga Fate kuno. Pada akhirnya ini adalah awal yang baik. Dengan Anda, Kaisar Naga yang menyatukan klan naga kuno, bukan tidak mungkin bagi suku itu untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Xiaoyan terdiam sejenak. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha menghiburnya. Dia tahu bahwa kekuatan suku naga kosong kuno tidak lagi seperti dulu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga besar, tapi dia tidak bisa merusak kepercayaan diri Ziyan saat ini. Ziyan dengan lembut menghela nafas. Dia menyadari perbedaan antara suku naga kosong kuno saat ini dan suku di masa lalu. Harus diketahui bahwa suku naga kuno pada puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, tetapi para ahli dari sukunya telah meninggal atau telah tersebar. Akan sulit baginya untuk menahannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke puncaknya. Haha, kamu seharusnya tidak terus tertekan. Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang legendaris. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda akan dapat melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Pada saat itu, memulihkan suku naga kuno ke puncaknya tidak akan lagi menjadi kata-kata kosong. Xiaoyan menepuk kepala Ziyan dan tertawa. Ziyan tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiaoyan benar. Meskipun situasi suku naga kuno saat ini tidak terlalu baik, dia masih memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Jika dia melepaskan garis keturunan ini hingga batasnya, dia tidak akan kalah dengan Kaisar Naga manapun. Ini termasuk ayahnya yang hilang, yang belum pernah dia temui, Kaisar Naga sebelumnya. Terima kasih banyak. Jika kalian berdua tidak terburu-buru. Senyum muncul di wajah Ziyan saat dia menjawab dengan kata-kata terima kasih. Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu kepadaku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya ke arah Ziyan dan bertanya, "Bisakah kamu memberikan ini padaku?" Hah? Ziyan terkejut mendengar pertanyaan ini. Dia bingung dan bertanya, "Untuk apa Anda membutuhkan mayatnya? Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa. Dia bahkan telah ditempa oleh formasi setan naga transformasi dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa disuling menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat."
Xiao Yan ragu-ragu dan menjelaskan. Boneka setan langit yang dimilikinya telah ditinggalkan di alam bintang sebagai penjaga. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghaluskannya membatasi pertumbuhan wayang setan langit ke kelas Douzun. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju lebih jauh. Seorang penolong dengan kekuatan itu sama sekali tidak berguna bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, dia memiliki ide untuk menyempurnakan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Lagi pula, Raja Naga Utara sudah mati dan hanya bisa dijadikan sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya dikubur di dalam makam naga. Ziyan merajut alisnya dan melirik wajah tak berdaya Xiao Yan. Namun, kamu telah membantu suku kami kali ini dan itu tepat bagimu untuk meminta hadiah. Saat ini, orang-orang dari suku membenci orang ini. Jika saya benar-benar membawanya kembali, saya tidak berpikir dia akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Anda dapat mengambil tubuhnya jika Anda membutuhkannya. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yang Mulia, Kaisar Naga. Xiao Yan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan tanggapan resmi gadis ini. Ziyan tertawa dengan suara lembut, kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 Raja Naga Besar telah terbunuh. Saya harus memulai persiapan untuk mengatur ulang 4 Pulau Naga Besar. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan dalam alam kosong ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki masalah mendesak saat ini. Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka itu akan menjadi penolong yang baik ketika dia bertarung melawan orang lain. Ziyan mengobrol dengan Xiao Yan sejenak setelah dia mengangguk. Setelah itu, dia mengatur para ahli di dalam suku dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara setelah Do Qi yang berdarah tersebar. Mereka akan menemukan anggota suku yang untungnya selamat. Setelah 3 Raja Naga Besar terbunuh, suku Naga Fate kuno yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius, akhirnya menyelesaikan semua rintangan. 4 Pulau Naga Besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Ziyan sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota suku dan telah mendinginkan hati semua Naga Fate kuno. Secara alami, tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja Naga Barat dan Selatan telah tewas di tangan Raja Naga Utara. Berita ini tidak diragukan lagi akan membuat Raja Naga Utara lebih dibenci. Dengan desakan dari banyak faktor, penyatuan 4 Pulau Naga Besar secara tak terduga mulus. 4 Pulau Naga Besar yang mengapung di alam kosong digabungkan bersama dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini, suku Naga Fate kuno akhirnya bisa dianggap bersatu kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 Pulau Naga Besar. Hanya akan ada 1 Pulau Naga kuno. Sementara suku Naga Fate kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiao Yan dan Cailin memilih untuk tetap berada di Pulau Naga. Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini, tujuan retretnya adalah untuk memperbaiki boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang ke-6 dari kelas Do Sheng. Xiao Yan menjadi bersemangat karena tubuh fisik raja ini berkali-kali lebih kuat dari Do Sheng bintang 6 biasa. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk menghaluskan boneka. Jika bisa berhasil disempurnakan, tidak diragukan lagi akan sangat membantu Xiao Yan. Boneka ini akan sangat penting bagi dia dan aliansi Sky Mansion. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia berdiri di sebuah ruangan. Udara di depannya berisi ratusan benda yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Benda-benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangat langka, jadi Xiao Yan secara alami perlu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk memperbaiki tubuh ini. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu bahan-bahan di depannya. Dia memverifikasi bahwa semuanya ada sebelum mengangguk puas.
Dia telah mengobrak-abrik toko-toko di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Hanya memikirkan mata sedih dari elder penjaga gudang menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan ceknya. Sosok yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang diperlukan untuk memperbaiki boneka tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini tertutup rapat. Ekspresinya pucat dan hampa kehidupan. Namun, tubuhnya masih tegang. Tidak mungkin meninggalkan bekas luka bahkan jika seseorang menebasnya dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Paling tidak, Xiao Yan mengakui bahwa dia bukan tandingannya. Suku naga Void kuno memang diberkati dengan tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan menyapukan pandangannya ke kepala Raja Naga Utara. Ketiga wajah itu masih tampak sedikit ganas saat ini. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa tubuh fisik orang ini begitu kuat adalah karena dia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Engah! Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menarik pandangannya. Sekelompok api merah muda dimuntahkan dari mulutnya. Setelah itu, mereka membengkak dengan angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku. Desis-mendesis. Kulit Raja Naga Utara meletus dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api. Helaian darah terus mengalir keluar sebelum menghilang menjadi apa-apa karena suhu tinggi. Xiao Yan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah menyempurnakan boneka di masa lalu dan secara alami mengerti bahwa ini adalah proses penempaan. Setelah disempurnakan oleh api surgawinya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih menakutkan. Proses temper ini mungkin tampak sederhana, tetapi berlangsung selama 10 hari. Xiao Yan tidak beristirahat selama periode ini karena dia terus menggunakan api teratai iblis pemurni untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari memanggang, tubuh Raja Naga Utara yang semula kuat tampaknya telah menyusut 3 lapis. Meskipun tubuhnya telah menyusut, itu masih tampak sedikit lebih kuat dari orang biasa. Xiao Yan dengan tenang mempelajari tubuh Raja Naga Utara, yang tampak seperti logam hitam, dari luar kuali. Meskipun tidak ada douki yang mengelilinginya, penampilan mencolok tubuh itu masih tak tertandingi. Darah di dalam tubuh telah dipanggang sampai masuk ke semua otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Xiao Yan tersenyum saat dia memeriksa tubuh hitam itu yang memancarkan tekanan. Dia tersenyum dan bahkan mata hitamnya berisi senyum aneh. Dia segera melambaikan tangannya dan api teratai iblis pemurni yang telah melilit tubuh perlahan memucat. Bang! Saat api teratai iblis pemurni menghilang sepenuhnya, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah yang familiar milik Raja Naga Utara muncul dan diikuti tawa menyeramkan yang aneh. Xiao Yan, terima kasih telah membantu raja ini menyelesaikan temperamen ini. Untuk berterima kasih, saya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. CKTSK, jika Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan, salahkan pada kesombongan Anda hanya dengan menyebarkan jiwa raja ini. Tubuh naga Void kuno kita adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita. Tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar menertawakan langit. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh. Tangan besarnya meraih Xiao Yan. Raja Naga Utara yang mati dihidupkan kembali?